Bali Pulau Dewata, indah nian eloknya tak terkira. Ayo perangi penyebaran virus corona, dengan belajar di rumah bersama Soboteka. Sekarang bahas opo Mas Ari. Yoi Mbak Google, sekarang kita mau bahas tentang instalasi paket server Exam untuk persiapan membuat website. Kita sapa dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi di channel Soboteka. Hari ini kita mau membahas tentang persiapan untuk pengembangan website, dalam hal ini di sisi bagian server. Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, kita memerlukan beberapa server, atau kali ini kita sebut server aplikasi berbasis web. Yang pertama, kebutuhan dari server untuk pengembangan web kita sebut wajib karena memang dua ini yang harus kita install, yaitu pertama HTTP server. Ini adalah komputer pada jaringan komputer yang tugasnya adalah melayani permintaan atau request dari klien menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Di HTTP server dilengkapi penerjemah atau interpreter bahasa pemrograman untuk proses-proses bisnis termasuk akses database dan sebagainya, seperti bahasa pemrograman PHP, Perl, Java Server Page, ASP.NET dan lain sebagainya. Nah, bahasa pemrograman yang seperti ini disebut server-side programming. Untuk HTTP server sendiri yang paling banyak digunakan yaitu Apache, kemudian Microsoft Internet Information Service, Nginx, Personal Web Server, mungkin ada HTTP server lain yang dikembangkan oleh beberapa vendor. Kemudian server yang diperlukan lagi adalah database yang tugasnya adalah melayani permintaan klien juga. Ini terkait dengan retrieval data yang digunakan pada aplikasi. Nah, contoh yang banyak digunakan seperti Oracle, MySQL, MariaDB, MongoDB, Microsoft SQL Server, Postgres SQL, dan lain sebagainya. Nah, dua server wajib yang kita perlukan tadi sebenarnya kita harus instalasi satu persatu karena masing-masing pembuatnya adalah beda. Nah, untuk memudahkan pengguna dalam instalasi server, termasuk nanti dalam paket itu bisa dikonfigurasi, banyak terdapat paket-paket yang sudah dibuat oleh komunitas, kemudian orang-orang yang membangun paket aplikasi. Nah, contohnya adalah Exam, terus WAM, LAM, MAM. Server to go ini justru yang portable, bisa diinstal di CD-ROM atau USB, cukup diklik dia langsung bisa jalan. Nah, kali ini kita memilih paket aplikasi Exam. Nah, Exam yang kita gunakan nanti versi 7.4.4. Nanti kalau ada versi yang terbaru atau mungkin teman-teman punya versi yang lama, sebenarnya secara umum server-server yang ada di dalam adalah sama. Exam sendiri bisa diunduh secara gratis di website apachefriends.org. Kemudian kenapa sih kok kita atau banyak teman-teman yang menggunakan Exam? Karena yang pertama, Exam tersedia di sistem operasi Microsoft Windows, di Linux juga ada, Mac OS X juga ada. Jadi sekali kita mempelajari, kita bisa instalasi Exam di sistem operasi yang kita gunakan. Kemudian alasan lain yaitu server paketnya lengkap. Ada HTTP server termasuk dukungan bahasa pemrograman PHP, Perl, Java Server Page. Kemudian ada juga database server, kemudian ada file transfer protokol server, ada mail server. Jadi ketika kita membangun
aplikasi dengan proses bisnis yang memang perlu dukungan dari server, Exam saya kira sudah sangat cukup. Kemudian kenapa paket ini paling populer? Pertama karena memang free, kemudian update-nya cepat dengan versi terbaru, terutama adalah versi PHP dan database. Kalau sekarang tidak pakai MySQL tapi menggunakan MariaDB. Kemudian instalasi dan konfigurasinya yang relatif tidak sulit. Nah, kalau kita lihat di Exam ada beberapa modul atau server yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Apache, kemudian ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury, dan ada Tomcat. Sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah Apache. Ini adalah HTTP server menggunakan versi 2.4.41. Di sana ada port 80 untuk default protokol HTTP, kemudian ada port 443 untuk HTTPS. Sudah termasuk di dalamnya bahasa pemrograman PHP 7.4.4. Kemudian ada Perl versi 5.16.3.1. Kemudian kalau ingin mengkonfigurasi, kita perlu melihat mengubah file httpd.conf. Kemudian ada beberapa konfigurasi yang diletakkan di folder ekstra. Kemudian untuk basis data di Exam disediakan MariaDB dengan versi 10.4.11. Port defaultnya berada di 3306. Kemudian konfigurasinya di file my.ini. Kemudian dilengkapi FTP server, yaitu menggunakan FileZilla server versi 0.9.41. Di sana ada port 21 sebagai defaultnya dan port 14.14.7 untuk kebutuhan internal server. File konfigurasi berada di file server.xml. Kemudian ada mail transport system atau bisa kita sebut mail server menggunakan Mercury 4.63. Portnya di 25 untuk simple mail transfer protocol. Kemudian port 110 untuk post office protocol versi 3. File konfigurasinya berada di mercury.ini. Fasilitas ini sangat penting ketika nanti kita ingin mensimulasi aplikasi ini bisa mengirim email ke pengguna. HTTP server Tomcat ini hampir sama dengan Apache, cuman di dalamnya sudah include bahasa pemrograman JSP atau Java Server Page. Berada di port 8080 dan konfigurasinya di server.xml. Nah, berikutnya kita akan lihat cara kita mendapatkan file exam dari server officialnya, yaitu di apache-friends.org. Di halaman download versi 7.4.4 sudah include Apache, MariaDB, PHP, termasuk PHP MyAdmin. Itu adalah aplikasi berbasis web untuk MySQL client. Setelah kita download, kita dapatkan file instalasi. Nanti berikutnya kita tinggal klik, kemudian proses instalasi
Nah, di dalam instalasi kita dapat warning dari sistem operasi Microsoft Windows yang kita gunakan, yaitu tentang user account control, yaitu terkait dengan right permission. Nanti berikutnya kalau kita instalasi kita bisa ubah permissionnya. Sekali lagi, karena ini biasanya diinstal di drive C yang sebenarnya digunakan oleh sistem dari sistem operasi. Kita lanjutkan saja proses instalasinya. Sambil melakukan setup instalasi, kita bisa melihat beberapa fitur yang nanti kita dapatkan dari exam. Kemudian kita tentukan yaitu drive dan folder tempat kita install. Nah, selama proses instalasi yang biasanya memang perlu waktu, kita bisa melihat di layar beberapa informasi yang nanti sangat penting. Gunanya adalah untuk kita biar lebih tahu dalam proses instalasi ini diberi file apa saja, fitur apa saja, software apa saja, sehingga ketika kita perlu butuh aplikasi atau butuh service yang nanti terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan aplikasi yang akan kita kembangkan, kita bisa langsung cepat untuk mengantisipasi apa saja yang perlu kita lakukan. Setelah proses selesai, kita bisa langsung menjalankan. Nah, terdapat error yaitu cannot create file di drive C, kemudian folder instalasi kita di exam. Nah, di situ terlihat akan membuat file namanya exam control.ini, access is denied. Nah, selain terdapat error masalah access is denied, ketika control panel kita jalankan HTTP server page kita start, kita mendapatkan error dari httpd.exe. File httpd.exe adalah file daemon dari HTTP server. Di situ terlihat cannot start because libsqlite 3.dll is missing from your computer. Jadi kita perlu membuat beberapa tambahan konfigurasi terkait dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan ini tidak fatal, tapi memang kita harus menambahkan kebutuhan-kebutuhan dari konfigurasi sistem di exam agar tidak terjadi error. Nah, ini adalah proses ketika kita mencoba menjalankan semua modul. Terlihat di situ ada berwarna hijau, berarti kelima-limanya sebenarnya sudah bisa digunakan di komputer kita. Kita perlu beberapa menambahkan konfigurasi atau mengatur permission dari folder dengan dua kesalahan yang kita terima dari sistem. Nah, di phpinfo.php di dashboard dari exam kita bisa mempelajari konfigurasi, kemudian plugin atau modul-modul yang sudah berada di HTTP server di dalam page, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang digunakan untuk program aplikasi yang akan kita gunakan, kita tinggal menggunakan fungsi-fungsi. Kita tinggal menggunakan tanpa harus menambahkan program eksternal. PHP Info adalah salah satu fungsi yang sudah disediakan oleh PHP, jadi kita tinggal menggunakan. Nah, untuk kesalahan pertama kita akan merubah permission dari file exam-control.ini yang semula read only, kita berikan akses full sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam restart kontrol panel dari SAM. Seperti ini sudah tidak terjadi error untuk masalah akses is denied. Sekarang kita mendapatkan kesalahan yaitu tidak bisa melakukan start library dari SQLite. SQLite adalah salah satu basis data yang tidak perlu ada service, tidak perlu ada server. Jadi yang terjadi error adalah file DLL atau Dynamic Link Library dari SQLite 3. Nah, ini kita akan lakukan
perbaikan dengan menambahkan konfigurasi di SAM. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tadi, kita perlu mengubah konfigurasi file httpd-exam.conf yang berada di folder apache/conf/extra. Nah, di salah satu baris dari exam perlu kita tambahkan untuk melakukan load modul dari SQLite 3.dll. Nah, untuk baris konfigurasinya bisa dilihat load file c exam/php/lib SQLite 3.dll. Sekarang setelah konfigurasi kita simpan, kita coba untuk menjalankan Apache. Nah, tidak terjadi error, berarti Apache juga sudah berhasil melakukan loading file SQLite 3.dll. Nah, sampai sejauh ini kita sudah berhasil menginstalasi exam di komputer kita, sehingga kita di komputer lokal kita bisa menggunakan web server, kemudian basis data untuk kebutuhan aplikasi yang akan kita buat. Di dalam control panel exam kita tadi sempat melihat port dari Tomcat berada di 8080. Kita bisa buka browser, kita akses localhost /2 8080. Di situ terlihat ada tampilan yang beda, yaitu menggunakan port 80 default dan menggunakan 8080. Nah, yang 8080 kita bisa menggunakan bahasa pemrograman JSP, Java Server Page. Nah, tentu kita bisa menggunakan exam untuk membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP, kemudian JSP, dan Perl. Agar kita bisa memahami apa yang kita dapatkan, server yang kita dapatkan, kita bisa melihat file-file konfigurasi, sehingga kita bisa tahu jika kita ingin merubah konfigurasi-konfigurasi yang dibutuhkan karena kepentingan-kepentingan yang memang suatu saat kita akan memerlukan, bisa kita langsung menemukan apa yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa cepat untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi. Nah, seperti dipaparkan sebelumnya, server mempunyai file konfigurasi masing-masing. Nah, sebagai catatan, setiap kita membuat konfigurasi baru, mengubah, menambah, dan seterusnya, kita perlu melakukan restart. HTTP server atau web server perlu kita off-kan dulu, kemudian kita jalankan lagi. Dengan tujuan ketika menjalankan server baru, akan membaca konfigurasi yang baru kita buat. Contoh saja ketika kita membuat port dari 80 menjadi 81, nah, selain mengubah port, misal saja aplikasi atau exam kita install di drive C. Nah, untuk dokumen root kita bisa rubah ke drive D. Jadi ini untuk antisipasi apabila sistem operasi yang berjalan di drive C terjadi crash, error, data dari website kita yang mungkin ada project yang kita kerjakan bertahun-tahun tidak ikut hilang. Nah, folder yang perlu kita antisipasi adalah dua, yaitu dokumen root untuk HTTP server, tempat aplikasi, dokumen-dokumen web kita. Kemudian yang kedua adalah file atau folder data dari MySQL atau MariaDB. Itu juga alangkah bagusnya jika tidak diletakkan di C, tapi diletakkan di folder lain yang tidak terkait dengan sistem operasi.
Nah, untuk mencoba dari HTTP server yang kita install, kita bisa menambahkan folder baru atau kita menambahkan file baru, kemudian kita akses lewat browser. Jika tidak terjadi error, berarti sampai sejauh ini instalasi yang kita lakukan sudah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silakan jika ada pertanyaan tulis di komentar.